Halo semua, selamat datang kembali. Beberapa video terakhir tentang Yesus langit dan Yesus bumi memancing banyak sekali diskusi. Saya membaca semua komentar yang masuk, yang positif, yang kritis, yang bertanya, bahkan yang menuduh. Dan di video kali ini, saya ingin merespons beberapa komentar yang menurut saya paling mewakili kegelisahan banyak orang. Saya akan melakukannya dengan tenang, tidak defensif, karena tujuan kita di sini adalah belajar bersama. Komentar pertama yang paling sering muncul adalah, ini ajaran sesat. Saya sangat bisa memahami reaksi ini. Kalau saya berada di posisi Anda 20 tahun lalu, mungkin saya akan berkomentar hal yang sama. Kata sesat seringkali muncul dari rasa keterancaman terhadap keyakinan yang sudah kita pegang erat. Namun, penting untuk kita bedakan dua hal, iman pribadi dan sejarah gagasan. Seri video ini tidak pernah bertujuan untuk menggoyahkan atau mengganti iman pribadi siapapun. Saya tidak sedang berkhotbah atau mengajak Anda pindah keyakinan. Yang saya lakukan adalah menelusuri jejak-jejak sejarah. Bagaimana gagasan tentang Yesus berkembang dari waktu ke waktu, dari konteks ke konteks. Ini adalah sebuah studi historis, bukan teologisis dogmatis. Satu-satunya permintaan saya dalam seri ini sebenarnya sangat sederhana. Mari kita coba membaca sebuah teks kuno sesuai dengan zaman dan konteks penulisnya, bukan memaksakan kacamata modern kita ke masa lalu. Ketika kita membaca Alkitab sebagai dokumen sejarah, kita akan menemukan lapisan-lapisan makna yang luar biasa kaya, yang mungkin terlewat jika kita hanya membacanya sebagai buku aturan semata. Jadi, ini bukan soal sesat atau tidak sesat, tapi soal perspektif. Apakah kita melihatnya dari kacamata iman saja, atau kita juga berani melihatnya dari kacamata sejarah? Komentar kedua yang juga banyak saya temukan adalah, ini terlalu akademik, terlalu jelimet. Sejujurnya, saya sudah berusaha keras untuk menyederhanakannya. Topik ini, di dunia akademis, dibahas dengan ribuan istilah teknis yang rumit, perdebatan antar sarjana yang sengit, dan buku-buku setebal bantal. Yang saya sajikan di sini adalah saripatinya, versi yang sudah disaring, agar lebih mudah dicerna oleh publik awam. Saya sengaja menghindari istilah-istilah berat, seperti hermeneutika, eksegesis, atau kritik sumber. Saya juga tidak masuk ke dalam polemik detail tentang siapa berdebat dengan siapa. Tujuannya agar kita bisa fokus pada gagasan utamanya, bahwa pemahaman kita tentang Yesus tidaklah statis, ia dinamis dan terus berkembang sepanjang sejarah. Jika versi yang sudah disederhanakan ini masih terasa rumit, itu menunjukkan betapa kompleksnya topik ini. Tapi, jangan khawatir, kita akan terus belajar pelan-pelan bersama. Lalu ada komentar ketiga yang sangat menyentuh saya. Ini membingungkan iman saya. Saya mengerti sekali kekhawatiran ini. Kita diajarkan untuk memiliki iman yang sederhana, yang teguh, yang tidak banyak bertanya. Tapi coba kita renungkan sejenak. Apakah benar pertanyaan yang membingungkan iman? Atau jangan-jangan ketakutan untuk bertanyalah yang sebenarnya membuat iman kita rapuh? Iman yang dewasa bukanlah iman yang anti pertanyaan. Justru sebaliknya, iman yang dewasa adalah iman yang berani menghadapi pertanyaan-pertanyaan tersulit sekalipun. Jika kita percaya bahwa iman kita didasarkan pada kebenaran historis, maka ia tidak perlu takut pada data-data sejarah. Sejarah akan menjadi sahabatnya, bukan musuhnya. Dan seandainya pun kita memahami iman kita lebih sebagai sebuah kebenaran simbolik, sebuah mitos yang syarat makna, maka ia tidak akan runtuh hanya karena kritik historis. Makna sebuah simbol tidak terletak pada fakta historisnya, tetapi pada kekuatan transformatifnya dalam hidup kita. Jadi, jangan takut bertanya. Pertanyaan adalah vitamin bagi iman. Ia tidak membunuh iman, ia justru mendewasakannya. Pada akhirnya, seri video tentang Yesus langit dan Yesus bumi ini bukanlah sebuah kesimpulan akhir. Ini bukan kata penutup. Anggaplah ini sebagai sebuah undangan, sebuah pembuka pintu untuk kita berpikir lebih jauh dan lebih dalam. Anda sangat boleh untuk tidak setuju dengan saya. Itu adalah hak intelektual Anda yang paling asasi. Kita bisa memiliki kesimpulan yang berbeda, dan itu tidak apa-apa. Yang tidak perlu adalah sikap saling meniadakan, saling mengkafirkan, atau saling menyesatkan. Karena dialog, terutama dialog lintas iman, atau bahkan intra-iman, tidak pernah dimulai dari keharusan untuk sepakat. Dialog yang tulus selalu dimulai dari satu hal, kejujuran. Kejujuran untuk mengakui apa yang kita tahu,
apa yang tidak kita tahu, dan kesediaan untuk mendengar perspektif orang lain dengan pikiran terbuka. Diskusi kita di kolom komentar boleh keras, boleh tajam, tapi mari kita jaga agar tetap elegan. Mari kita tunjukkan bahwa perbedaan pendapat bisa dirayakan dengan cara yang dewasa dan saling menghormati. Terima kasih banyak untuk semua komentar, pertanyaan, dan kritik yang sudah Anda berikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.